Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Kita akan masuk pada bab 59. Saya pilihkan bab-bab yang belakang ini merupakan praktek dari hati yang bersih. Di awal-awal adalah muqaddimah tentang sifat-sifat hati, tapi kita langsung aja sesekali kita selingi dengan praktek hati yang bersih adalah hati yang mudah untuk memaafkan dan mudah untuk meredam amarah ya. Di sini ada pembahasan kazmul ghaiz ya. Kazmul ghaiz wal afwu anin nas. Kadham maksudnya menahan, ya menahan. Al-ghaiz maksudnya amarah yang memuncak, amarah di puncak ya. Seperti kalau ada air sudah mau keluar kemudian kita tutup sehingga dia tidak meluber ya, namanya ghaiz ya. Sudah di puncak. Jadi amarah sudah di puncak tinggal kita lampiaskan tapi kita ikat, kita redam, kita tahan amarah tersebut. Wal afwu anin nas, memaafkan orang lain ya. An-nas maksudnya orang lain. Kapan kita maafkan orang lain tersebut? Maksudnya ketika dia menzalimi kita. Ketika dia bersalah atau menzalimi kita. Dan ini yang pertama kazmul ghaiz, amarah di puncak padahal mampu untuk melampiaskan. Padahal mampu untuk melampiaskan. Dan ternyata ini adalah ibadah yang sangat agung ya. Ibadah ini adalah ibadah yang sangat agung. Akan kita disebut oleh Syekh Abdul Razak dalil-dalilnya bahwasanya ibadah ini adalah ibadah yang sangat agung. Yang mengajarkan kepada kita bahwasanya ibadah itu bukan hanya sekedar baca Quran, salat malam ya. Tapi ibadah mengontrol hati itu juga luar biasa. Dan ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang hatinya bersih, yang mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau dia punya ego, dia enggak bisa melakukan ini. Makanya nilainya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada ego, ya maka enggak bakalan bisa. Ya ini tanda hati yang bersih yang hanya mencari keridhaan Allah. Ya, yang mencari keridhaan Allah. Ya, kalau ada ego tidak akan bisa. Taib. Kemudian Syekh Abdul Razak hafizahullah membawakan beberapa dalil ya. Saya bacakan dulu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma naqasat sadaqatan min mal. Bahwasanya sedekah tidak akan mengurangi harta. Wa ma zadallahu 'abdan bi afin illa izzan. Ini yang jadi perhatian kita. Allah tidak menambah seorang hamba yang memaafkan kecuali dia semakin mulia. Wa ma tawaddu'a lillahi illa rafa'ahu Allah. Tidak seorang pun tawadhu karena Allah, bukan karena pencitraan, kecuali Allah akan mengangkatnya. Di sini hadis riwayat Muslim. Sini yang jadi poin kita, wa ma zada 'abdun bi afin illa izzan. Jadi Nabi bersabda, tidaklah seorang hamba dengan sikapnya memaafkan kecuali Allah akan semakin menambah kemuliaannya. Hadis berikutnya an Sa'al bin Mu'adz bin Anas al-Juhani an abihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man kadhama ghaizan, perhatikan, man kadhama ghaizan wa yastati an yunfidhahu, siapa yang meredam amarah padahal dia mampu untuk melampiaskannya, da'ahu Allahu yaumal qiyamah, Allah akan menyerunya pada hari kiamat kala ala rusul khalaik, di depan semua orang. Allah akan buat dia tenar, Allah akan buat dia tersohor, hatta yukhayyirahu fi ayyil huri sya'a, sampai Allah suruh dia memilih bidadari mana yang dia sukai ya. Maka ini menunjukkan tentang agungnya ya. Seseorang ketika dia maafkan, dia mendapatkan duniawi dan ukhrawi. Jadi perhatian sini. Mendapatkan keuntungan duniawi dan ukhrawi. Baik, duniawi tadi apa? Ditambah semakin mulia. Kalau dia maafkan, dia semakin mulia di mata masyarakat, di hadapan masyarakat.
di hadapan musuhnya bahkan. Kemudian di ukhrawi, di akhirat dapat bidadari, pilih bidadari yang dia suka. Ini jika laki-laki yang memaafkan. Perempuan tentunya, wanita tentunya akan mendapatkan pahala yang setimpal dengan pahala yang model lain. Pilih bidadari yang dia suka. Baik. Ini secara umum, artinya seorang maafkan itu dia akan mendapatkan duniawi dan ukhrawi. Sekarang kita akan bahas dalil-dalil tentang keutamaan dalam Al-Quran, ya, agar kita sadar bahwasanya tentangnya maafkan ini pahalanya sangat besar. Jadi kita bahas, ini sudah ya. Dawin. Kita berikutnya keutamaan memaafkan. Syekh Abdul Razak hafizahullah menyebutkan beberapa dalil. Pertama, seorang kalau maafkan dia termasuk muhsinin, termasuk derajat al-muhsinin, yaitu orang-orang berbuat ihsan, orang-orang yang mencapai derajat ihsan. Dan kita tahu bahwasanya derajat ihsan adalah derajat yang paling tinggi di atas keimanan. Ketika dalam hadis Jibril, Rasulullah SAW berkata, "Fa akhbirni anil Islam." Kabarkan kepada tentang Islam. Maka Rasulullah menjawab tentang amalan zahir, yaitu rukun Islam, syahadatain, salat, zakat, puasa, haji. Ya. Kemudian malaikat Jibril bertanya tentang iman. Kemudian Rasulullah jawab dengan rukun iman yang 6, antuk minna billahi wa malaikatihi wa kutubi rasul yaumil akhir wa tu'minu bil qadri khairi wa syarri. Kemudian Jibril alaihissalam bertanya lagi, fa akhbirni anil ihsan. Lebih tinggi lagi. Maka Nabi berkata, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kau berdoa seakan-akan melihat Allah, dan jika tidak bisa melihat maka yakinilah Allah pasti melihatmu. Jadi orang yang melakukan pemaafan berarti dia telah mencapai derajat ihsan, karena dia lagi melawan egonya dan dia berbuat baik sama orang yang menzaliminya. Ini tidak mudah, ini berat sekali. Ini berat sekali. Makanya dia telah mencapai derajat ihsan. Kata Allah Subhanahu wa taala surat Al-Maidah 13, kata Allah, fa'fu anhum. Fa'fu anhum wasfah. Fa'fu itu maksudnya maafkan. Maafkan, fasfah maksudnya berlapang dada. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, innallaha yuhibbul muhsinin, innallaha yuhibbul muhsinin. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang berbuat ihsan. Jadi ini dalil bahwasanya orang yang berlapang dada dia termasuk derajat muhsinin. Yang kedua, kita ambil juga berarti dia dicintai oleh Allah. Salah satu agar kita dicintai oleh Allah adalah kita memaafkan orang lain. Dalilnya tadi, innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai orang berbuat ihsan. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan, yang ihsan. Nah, di antara orang ihsan adalah orang memaafkan. Maka di antara sebab kita mudah dicintai Allah adalah kita memaafkan. Fa'fu anhum wasfah innallaha yuhibbul muhsinin. Subhanallah. Berat tapi ya. Udah jengkel sama orang, kita zalim, dikata-katain, dijatuhkan, dikhianati, kita maafin itu berat. Berat sekali. Tapi kita mau dicintai Allah enggak? Kalau mau, maafin. Baik, yang berikutnya Syekh Abdul Razak sebutkan, wa huwa babun azimun min abwabin nail rahmah wal ghufran. Ini adalah pintu besar untuk meraih ampunan Allah dan kasih sayang Allah. Meraih ampunan Allah dan kasih sayangnya. Sebagaimana disebutkan dalam surat At-Taghabun, Allah berfirman, wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Wa in ta'fu, ya. Kalau kalian memaafkan, wa tasfahu,
wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Ini ayat terkait dengan keluarga dalam surat At-Taghabun 14. Jadi Allah berfirman, kita bacakan. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Jadi Allah berfirman, wahai orang beriman, sungguhnya di antara istri kalian dan anak kalian ada musuh bagi kalian. Maksudnya musuh apa? Anak istri ini menghalangi kita untuk melakukan ketaatan, atau anak istri ini mengajak kita untuk bermaksiat. Misalnya anak istri ngajak kita nonton bioskop, anak istri ngajak kita nonton sinetron misalnya, atau anak istri kita melarang kita untuk berbuat kebaikan, mau sedekah dilarang-larang. Ini terkait suami terhadap istri dan anaknya. Jadi musuh kata Allah. Tetapi ketika Allah menyebut anak istri musuh, bukan berarti Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita membalas permusuhan anak dan istri. Tapi ternyata Allah suruh maafkan. Ini disebut dengan ihtiras dalam apa namanya? Dalam istilah tafsir namanya ihtiras. Ihtiras itu untuk menghilangkan persangkaan yang salah. Kenapa? Karena sebelumnya ayat Allah berfirman, perhatikan ibu ayat surat Taghabun 14, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Sungguhnya di antara istri kalian dan anak kalian ada yang musuh. Namanya musuh kan kita disuruh ngelawan. Jadi orang kalau Allah cuma stop sampai di situ, disangka kita disuruh melawan, menghukum. Ternyata tidak. Setelah itu Allah berfirman, wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru. Tapi kalau kalian memaafkan, berlapang dada dan mengampuni, fa innallaha ghafurur rahim, kalian akan mendapatkan rahmat Allah dan ampunan Allah. Subhanallah. Memaafkan istri pahalanya besar. Maafkan anak pahalanya besar, meskipun anak istri cari gara. Sama ibu memaafkan seorang suami, pahalanya besar. Ya. Dan dapat ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sama juga dalam surat An-Nur. Saya carikan. Dalam surat An-Nur ayat 22 ya. Ibu boleh lihat Quran surat ayat 24. Saya bacakan ayatnya 22. Surat 24 22, ya wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ati an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu. Ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum? Kata Allah, hendaknya janganlah orang yang punya kelebihan dan kelapangan di antara kalian bersumpah mereka tidak akan beri bantuan kepada kaum kerabatnya, orang-orang miskin dan orang-orang berhijrah pada jalan Allah, dan hendaknya mereka maafkan dan berlapang dada. Apa kamu tidak ingin Allah mengampunimu? Ya. Jadi bahwasanya ini menunjukkan memaafkan itu pintu ampunan dari Allah. Ayat ini kisahnya bagaimana? Kisahnya ada seorang sahabat namanya Mistah. Mistah ini adalah kerabatnya Abu Bakar As-Siddiq, kerabat jauh. Ya, dia kerabat, dan Abu Bakar biasa memberi nafkah kepada Mistah, dikasih uang bulanan gampangannya kalau bahasa kita. Ternyata ketika orang-orang munafik menuduh Aisyah berzina dengan Sofwan bin Mu'attal As-Sulami radhiyallahu anhuma dalam satu peristiwa namanya Hadithatul Ifk, peristiwa al-Ifk, peristiwa kedustaan. Di situ Aisyah dituduh berzina, dan akhirnya orang-orang munafik menyebarkan berita tersebut, hoax tersebut, sampai akhirnya sebagian orang Islam terprovokasi ikut-ikutan. 3 orang Islam yang terikut-ikutan. Pertama Mistah, kemudian Hasan bin Thabit, kemudian Hamnah bintu Jahsh. 3 orang ini. Mereka di antara yang ikut-ikutan menuduh Aisyah berzina adalah Mistah. Padahal dia kerabatnya Abu Bakar. Seharusnya dia radhiyallahu anhu, dia sahabat mulia, tapi dia kebawa. Harusnya dia membela Aisyah, apalagi Aisyah ini kerabat dia, apalagi Abu Bakar sering berikan nafkah kepada dia. Malah dia menuduh Aisyah berzina radhiyallahu anha. Akhirnya
Allah turunkan ayat membela Aisyah. Di situ Abu Bakar jengkel, wajar lah. Ini orang sering bantu, kasih bulanan tiap bulan gampangannya. Tahu-tahu dia bukannya bela saya, bukan beda harga diri keluarga saya, dia malah menjatuhkan. Maka Abu Bakar bersumpah, saya tidak akan maafkan dia. Ini maksudnya, ini berkhianat kalau pandangan kita. Maksudnya sudah dibantu malah menyerang, ikut-ikutan menjatuhkan. Maka Allah tegur, subhanallah. Allah turunkan ayat ini. Wal ya'fu wal yasfahu. Hendaknya mereka memaafkan dan berlapang dada. Ala tuhibbuna yaghfirallahu lakum, tidak kalian ingin diampuni? Ini pintu sangat penting ibu-ibu, karena kita ini banyak dosa kita yang mungkin belum diampuni. Belum diampuni Allah. Mungkin kita nggak tahu. Kenapa belum diampuni Allah? Kenapa? Mungkin kita tidak istighfar. Mungkin kita nggak istighfar. Mungkin kita tidak merasa berdosa, saking seringnya kita lakukan. Atau kita sudah beristighfar tapi kurang berkualitas istighfar kita. Sehingga akhirnya Allah punya cara agar kita diampuni oleh Allah. Caranya dengan ada orang zalimi kita, terus kita maafkan dia, maka Allah maafkan kita. Orang zalimi kita maafin dia, kemudian dia maafin kita. Dia zalimi kita maafin dia. Kita maafin dia, maka Allah akan maafin kita. Ini cara Allah yang lebih tahu. Allah yang lebih tahu. Tapi ini di antara keutamaan. Berikutnya di antara keutamaan memaafkan, babun wa huwa babun linaili azimil ujuri wa jazili thawab, meraih pahala yang terbesar. Meraih pahala sangat besar. Allah sebutkan dalam surat Asy-Syura ayat 40. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman afa wa aslaha fa ajru 'ala Allah." Ini dalam Quran surat Asy-Syura ayat 40. Allah berfirman, "Faman afa," siapa yang maafkan, wa aslah berbuat perbaikan, melakukan perbaikan, fa ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya ditanggung Allah. Ini cara uslub Allah untuk mengatakan pahalanya besar. Allah mengatakan fa ajruhu 'ala Allah, pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berarti pahalanya sangat besar. Apalagi kita ketahui bahwasanya memaafkan itu include di dalamnya ada sabar, ya. Ya. Memaafkan itu sabar plus. Sudah include di dalamnya sabar. Dan sabar itu pahalanya tanpa batas. Allah berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum." Dalam surat Az-Zumar, bighairi hisab. Az-Zumar ayat Quran surat Az-Zumar ayat 10. Ayat 10. Ya, Allah mengatakan sungguhnya orang-orang bersabar itu pahalanya tanpa batas. Nah, orang yang memaafkan dia sudah pasti sabar. Jadi dia derajat lebih tinggi daripada sekedar bersabar. Jadi maafkan itu derajat yang lebih tinggi dari sekedar bersabar. Dia sudah bersabar kemudian memaafkan lagi. Sehingga pahalanya pasti besar. Kalau sabar aja pahalanya besar, apalagi memaafkan. Ada orang sabar tapi dia nggak maafin. Sabar deh, gua sabar deh, tapi dia nggak maafin. Ada yang kalau dia memaafkan sudah pasti dia bersabar. Dan kalau sabar pahalanya sangat besar. Innama yuwaffas sabirun ajran bighairi hisab. Seorang bersabar pahalanya tanpa hisab, apalagi kalau memaafkan. Jadi sabar plus. Tapi ini diantara keutamaan sabar. Yang berikutnya, yang kelima, adalah wa huwa babun rafi'un lil fauzi bil jinan. Dia adalah pintu yang sangat tinggi untuk meraih surga. Wa naili ridhar rahman, dan untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Lihat dalam surat Ali Imran ayat 133 sampai 34. Ibu semua sudah ada bukunya kan? Sudah dikirim ya. Dan buku ini sekarang sudah masuk di Bekal Islam. Kalau ibu buka Bekal Islam ya, bisa di-download ya, terjemahannya. Coba di Bekal Islam. Kemudian masuk di bagian
penuntut ilmu, kemudian penuntut ilmu masuk ke dalam hadis. Nanti ada hadis, ada menjaga kolbu jilid 1, menjaga kolbu jilid 2. Ini ada di menjaga kolbu jilid 2 ya. Ini bab 56 ya. Bab 58. Oh 59, oke. Ya, jadi halaman berapa itu? Di buku? Rasa malu 59. Ya maksudnya ibu-ibu kalau enggak punya buku bisa download Bekal Islam. Ya, di jilid 2 halaman 297. Jilid 2 halaman 297 ya. Jadi bab 59. Jilid 2 halaman 297 terjemahan ya. Lihat di Bekal Islam. Bekal Islam, penuntut ilmu. Kemudian buka lagi hadis. Nah, nanti baru ada buku ini ya. Ini sekedar agar bisa ngikutin ya. Baik, kita lanjutkan Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum." Segeralah menuju kepada ampunan Allah. Wa jannatin arduha samawati wal ard, dan menuju surga yang seluas langit dan bumi. Wa iddat lil muttaqin. Ya Allah siapkan surga yang seluas langit dan bumi tersebut bagi orang bertakwa. Siapa orang bertakwa tersebut yang berhak masuk surga? Kata Allah, "Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra." Yaitu orang yang berinfak dalam kondisi lapang mereka berinfak, dalam kondisi sulit mereka berinfak. Kemudian kata Allah, "Wal kadhiminal ghaidh." Orang yang meredam amarah. "Wal afina 'anil nas," dan memaafkan orang lain menzaliminya. Wallahu yuhibbul muhsin. Allah mencintai orang yang berbuat ihsan. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang berbuat ihsan mudah masuk surga. Di antara perbuatan ihsan adalah dengan memaafkan. Ini sekali saya ingatkan bahwasanya ternyata pahala itu bukan cuma sekedar baca Quran, puasa. Di antara pahala yang besar adalah memaafkan. Kemudian yang terakhir mungkin yang ke-6, memaafkan dekat kepada ketakwaan. Memaafkan bukti ketakwaan. Ayat tadi juga menunjukkan, kemudian Allah juga berfirman dalam ayat yang lain, wa anta'fu aqrabu littaqwa. Wa anta'fu aqrabu littaqwa. Memaafkan lebih dekat pada ketakwaan. Lebih dekat pada ketakwaan. Dalam surat Al-Baqarah 237. Nah, ini semua Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala menunjukkan keutamaan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara juga mungkin yang dalil menunjukkan akan keutamaan bertakwa kepada Allah disebut oleh Syekh Abdul Razak juga. Kita boleh tambah ini yang ke-7, bahwasanya di antara nama Allah adalah Al-Afu. Di antara nama Allah Al-Afu. Al-Afu artinya yang maha memaafkan. Al-Afu, yang maha memaafkan. Dan kita secara umum berusaha berakhlak dengan akhlak yang mungkin kita tiru dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti kata para ulama, yaitu berakhlak seperti yang baik yang mungkin kita tiru dari Allah, seperti memaafkan, seperti kasih sayang, seperti mengampuni, seperti Allah sitir menutupi aib orang, seperti banyak yang banyak yang tidak boleh juga, ya, seperti Allah Subhanahu wa taala Al-Aziz, kemudian kita merasa maha perkasa, kemudian Allah Al-Akbar, Al-Kabir, yang maha agung, kita itu enggak boleh. Tapi ada sifat-sifat Allah yang kita dianjurkan untuk menirunya, seperti memaafkan. Dan kita tahu bahwasanya di antara perkataan Aisyah radhiyallahu anha
Untuk ketika dia tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, in alimtu anna al-laila lailatul qadar, madza aqulu fiha? Ya Rasulullah, kalau saya tahu lailatul qadar, apa doa yang harus saya baca? Yang terindah yang bisa saya panjatkan kepada Allah di malam yang paling diharapkan ampunan. Kata Nabi, quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau adalah Maha Pengampun, engkau mencintai pengampunan, maka ampunilah aku. Ya, ampunilah aku. Maka seorang berusaha berakhlak dengan akhlak Allah Subhanahu wa taala, seperti maafkan, mengampuni, menutup aib, ya, kasih sayang, ya. Tentu tidak ada bandingannya, tapi kita meniru-niru karena di antara yang baik, dan siapa yang maafkan dia akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang maafkan dia akan maafkan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga, ya, memiliki sifat tersebut. Banyak contoh, kita akan bacakan bagaimana contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam memaafkan. An Abi Abdullah Al-Jadali qala sa'altu Aisyah an khuluqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, aku bertanya kepada Aisyah tentang akhlak Nabi, maka Aisyah berkata, lam yakun fahishan wala mutafahishan. Rasulullah SAW tidak pernah keji dan tidak pernah sengaja mengucapkan kata-kata yang keji. Wala sakhaban fil aswaq, dan tidak pernah teriak-teriak di pasar. Wala yajzi bisayyi'ati sayyi'ah, tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan. Walakin ya'fu wa yasfah, subhanallah. Tapi Rasulullah maafkan dan berlapang dada. Hadis riwayat Tirmizi sesuaikan Albani. Rasulullah tidak pernah balas keburukan-keburukan. Ya. Kemudian juga dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, anna hadhil ayat lati fil Quran, ya ayuhan nabi inna arsalnaka syahidan mubasyiran wa nadhira. Ya, ayat dalam Al-Quran ada dalam surat Al-Ahzab 45, wahai nabi, sungguhnya kami mengutus engkau sebagai saksi, sebagai pemberi kabar gembira dan sebagai pemberi peringatan. Kata Abdullah bin Amr bin As, fit Taurat ya ayuhan nabi inna arsalnaka syahidan mubasyiran wa hirzan lil ummiyin, anta abdi wa rasuli, samaitukal mutawakkil, laisa bi fadhin wala ghalidhin wala sakhabin bil aswaq wala yadfa'u sayyi'ata bis sayyi'ah walakin ya'fu wa yasfah walan yaqbidahu Allah hatta yuqima bihil millah al-auja bi an yaqulu la ilaha illallah fayaftah biha ayunan umyan wa adhanan summan wa quluban ghulfan. Rahal Bukhari. Jadi kata Abdullah bin As, dia pernah menelaah, dia pernah membaca Taurat, yang tentu Taurat mengalami perubahan. Dia pernah baca Taurat yang isinya maknanya dalam bahasa Arab, wahai Nabi, sungguhnya kami utus engkau sebagai saksi, sebagai pemberi kabar gembira dan sebagai penjaga bagi al-ummiyin, yaitu orang-orang Arab yang, ya, dijaga di atas tauhid. Engkau adalah hambaku dan rasulku. Aku menamakan engkau wahai Rasulullah dengan al-mutawakkil, dan Rasul tersebut bukanlah kasar dan juga hatinya keras, tidak, dan bukan orang yang suka berteriak-teriak di pasar. Perhatikan, wala yadfa'u sayyi'ata bisayyi'ah, dan Rasul tersebut tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan. Walakin ya'fu wa yasfah, tapi dia memaafkan dan berlapang dada. Ternyata ini sudah ada di Taurat. Bahwasanya sifat Nabi yang disebut dari Taurat di antaranya dia mudah memaafkan dan tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan. Karena Nabi SAW mengamalkan firman Allah, idfa' billati hiya ahsanu sayyi'ah. Allah berfirman, balaslah, ya, keburukan dengan yang terbaik. Jadi bukanlah akhlak terbaik adalah membalas kebaikan dengan kebaikan, tetapi akhlak terbaik bagaimana bisa membalas keburukan dengan kebaikan. Ini yang butuh perjuangan. Kalau balas keburukan itu jelas, balas kebaikan orang harusnya demikian. Tapi yang menakjubkan bagaimana keburukan dibalas dengan kebaikan. Ini yang menakjubkan, ya. Syekh Sa'di berkata, ya, wa min makarimil akhlaq lati amara Allah biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara akhlak mulia yang Allah perintahkan kepada Nabi, idza asa ilaika ada'uka bil qawl wal fi'l, jika musuh-musuh berbuat buruk kepadamu dengan perkataan dan perbuatan, fala tuqabilhum bil isa, maka jangan kau balas dengan keburukan. Ma'annahu yajuzu mu'aqabatul musii bimithli isa'id, meskipun boleh kita balas keburukan secara syar'i, boleh. Tetapi walakin idfa bi isa'atum ilaika bil ihsan minka ilaihim, tapi balaslah keburukan mereka kepadamu dengan perbuatan baik darimu kepada mereka. Fa inna dzalika fadlun minka 'alal musii, dan ini adalah karunia engkau kepada orang yang melakukan keburukan. Wa min masalihi dzalik, dan di antara manfaatnya kalau kita balas keburukan dengan kebaikan, apa manfaatnya? Kata Syekh Sa'di rahimahullah, annahu tukhifful isa'ah angka, akan mengurangi keburukan. Kalau dia jahat, dia akan mengurangi, karena ya udahlah, kita maafin. Dia akhirnya nanti orang yang jahat itu namanya dia akan
akan turun, dia akan berkurang. Fil hal, baik sekarang au fil mustaqbal atau di kemudian hari. Wa annahu adla li jalbil musii ilal haq, dan ini kalau kita maafkan menjadikan orang yang bersalah tadi lebih mudah untuk menerima kebenaran. Karena dia tidak dendam, dia tahu orang ini baik kok maafkin saya. Wa aqrabu ila nadami wa asafih, dan buat dia nanti mudah menyesal. Wa ruju'ihi bitaubati amma fa'al, dan dia akan segera bertobat atas kesalahan yang dilakukan. Wa liyattasiful 'afi bi sifatil ihsan, dan hendaknya seorang yang memaafkan memiliki sifat al-ihsan, berbuat baik sama orang lain meskipun orang tadi berbuat buruk kepada dia. Wa yakhar bidzalika aduwa syaitan, dengan sifat ihsan tersebut dia bikin jengkel, dia tundukkan syaitan. Syaitan pingin buat dia marah. Syaitan pingin dia buat balas dendam, tapi dia lawan. Waliyastawjibus thawaba min Allah, dengan demikian dia akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah. Qala ta'ala, Allah berfirman, faman afa wa aslah fajur Allah, siapa yang maafkan dan berbuat baik maka pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara faedah mungkin kita tambah di sini, keutamaan maafkan disebut oleh Syekh Sa'di rahimahullah taala. Keutamaan yang berikutnya, kalau tadi sudah nomor 6, kita tambah ya. Nomor 7 kata Syekh Sa'di tadi, yaitu menjadikan musuh menjadi lebih baik. Musuh bersikap lebih baik. Di antara sikap lebih baik tersebut akan mengurangi gangguannya. Karena kita memaafkan dia. Manusia seperti itu. Ketika dia musuh-musuh, ternyata musuhnya maafkan, dia kurangi. Ya. Yang kedua tadi bisa membuatnya kepada kebenaran, membawanya kepada kebenaran. Ya. Kemudian juga bahkan dalam ayat yang lain bisa menjadikan dia teman. Ya. Idfa billati hi ahsan fa idza alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Saya carikan ayatnya ya. Surat Fussilat ya. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa billati hi ahsan. Surat As-Fussilat, Quran surat 41 ayat 34, yaitu musuh bisa jadi kawan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah." Tidak sama antara kebaikan dengan keburukan. Idfa billati hi ahsan. Balaslah dengan yang lebih baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Bisa jadi orang yang antara engkau dengan dia ada permusuhan, seolah-olah dia telah menjadi teman yang setia. Bisa jadi balik jadi kawan kalau kita maafin dia. Ya. Kemudian tadi bikin jengkel setan ya. Tadi 8 bikin jengkel setan. Setan jadi jengkel ya, karena dia ingin mengadu domba. Setan apa? Kata Allah, wa kulli ibadi liakullatihi asan inna syaitana yanzagu bainahum. Yang hobinya mengadu domba, yang hobi adu domba. Baik. Kemudian di antara keutamaan 9, menambah kemuliaan. Tadi sudah kita singgung di awal kajian. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma zada Allahu 'abdan bi 'afwin illa izzan." Allah tidak menambah seorang hamba yang maafkan kecuali semakin mulia. Semakin mulia. Ini di antara keutamaan yang sangat agung ya. Rasulullah SAW tidak pernah membalas untuk dirinya. Dia hanya marah ketika syariat dilanggar. Aisyah berkata, "Ma khuyyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayni illa akhadha aisarahuma." Rasulullah SAW tidak pernah dipilih dua perkara kecuali dia pilih yang paling mudah. Malam yakun itsman, selama tidak dosa. Fa in kana itsman kana abadan nasimin. Kalau ada perkara dosa dia akan tinggalkan sejauh-jauhnya. Wa man taqama Rasulullah SAW min nafsi. Rasulullah SAW tidak pernah marah untuk bela dirinya sendiri, enggak pernah. Illa an tuntahaka hurmatullah, kecuali ada kehormatan Allah yaitu yang dilanggar baru dia marah, bukan karena untuk diri tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dalam hadis ini Rasulullah memaafkan. Ini contoh-contoh Nabi memaafkan.
Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, "Kuntu amshi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku berjalan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa alaihi rida'un najrani. Rasulullah pakai rida dibuat dari Najran, yaitu selendang. Ghalidhul hasyiyah, yang kasar ujungnya. Ya, mungkin dipilin di ujungnya kasar. Dia pakai di selendang di lehernya. Fa adraka Arabiyyun fajabadahu. Maka tiba-tiba ada orang Arab Badui menuju Nabi, kemudian dia tarik selendang Nabi. Biridaihi jabdatan syadidatan nadhartu ila safhati unuqi Rasulullah sallam wa qad atharat biha hasyiyatur rida min shiddati jabdatihi. Dia tarik dengan keras sampai ada bekas merah di leher Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang ini Nabi lagi jalan, dari belakang dia tarik suruh berhenti. Ya, Arab Badui. Kemudian dia berkata dengan kasar, "Ya Muhammad, murli min malillahi alladhi indak." Ya Muhammad, perintahkanlah anak buahmu untuk berikan harta Allah yang ada pada dirimu. Faltafata ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadhahik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lihat orang Arab Badui, Rasulullah tersenyum. Tsumma amara lahu bi ata'. Rasulullah sallallahu suruh kasih. Dan ini memaafkan luar biasa. Siapa di antara kita yang kuat begitu disakiti langsung maafkan? Rasulullah bisa. Disakiti ngelihat langsung tersenyum. Dan Rasulullah bilang kasih. Dan orang ini kasar, dia bukan panggil ya Rasulullah, panggil ya Muhammad, namanya langsung. Dia bilang itu harta yang ada pada kamu milik Allah, berikan aku sebagian. Ini minta tapi kasar. Rasulullah tidak marah. Rasulullah maafkan. Dan terlalu banyak Rasulullah maafkan istri-istrinya. Di antara juga maafkan seperti ketika perang Fatu Makkah. Rasulullah SAW saatnya marah. Ya, bayangkan beliau diusir 8 tahun yang lalu. Kemudian harus berhijrah dari Mekah menuju Madinah. 8 tahun kemudian Rasulullah SAW bawa 10.000 pasukan menyerang Mekah. Sehingga orang-orang Quraisy yang dulu mengusir Nabi tidak berkutik. Ya, maka Rasulullah SAW bertanya setelah Rasulullah kalahkan mereka, mereka dikumpulkan. Kalau Rasulullah mau bunuh, mau dendam, mudah tinggal dibunuh. Tapi Rasulullah berkata, "Ma tadhunnun anni fa'ilun bikum?" Menurut kalian apa yang aku lakukan kepadamu? Kepada kalian, kata mereka, "Anta khairuna wa ibnu khairina. Ma nadhunnu bika illa khairan." Engkau adalah orang terbaik kami dan ayahmu juga orang terbaik kami, dan kami memandang kau melakukan kebaikan. Dan benar, maka Rasulullah berkata ketika itu, "Ma aqulu lakum illa kama qala akhi Yusuf, la tathriba alaikum al-yawm. Idhabu fa antumut talaqa." Kata Nabi SAW, orang kafir Quraisy, "Aku tidak berkata kepada kalian kecuali seperti perkataan saudaraku Yusuf alaihissalam ketika maafkan kakak-kakaknya. Yusuf berkata, la tathriba alaikumul yawm. Aku tidak akan mencela kalian." Jadi maafkan dengan lapang dada, tanpa mencela. Itu Rasulullah lakukan kepada orang-orang kafir Quraisy Mekah. Akhirnya ketika mereka dibebaskan, banyak di antara mereka masuk Islam. Ini contoh. Harusnya Rasulullah balas, Rasulullah bunuh mereka. Rasulullah tidak bunuh, Rasulullah maafkan. Justru mereka kemudian menjadi kaum muslimin, bahkan menjadi para mujahidin. Subhanallah. Ini bagaimana maafkannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sangat mudah, sangat lapang dada, ya. Taib, ini di antara keutamaan memaafkan. Kemudian Syekh Abdul Razak hafizahullah taala ya membacakan perkataan-perkataan para ulama bahwasanya maafkan itu bisa kalau kita bermujahadah. Apa kita bisa maafkan? Ini kan berat. Ya benar berat, tapi seorang berusaha dia bisa. Bisa. Tentu dengan penghayatan, ingat tentang pahala-pahala. Dan kalau saya mau tambah, orang yang maafkan 10, tenang hidupnya. Hidupnya tidak diliputi dendam. Coba kalau seandainya dia tidak memaafkan, maka dia akan dendam, tidak bisa tidur, ya. Baik, memaafkan itu bisa dengan belajar. Rasulullah bersabda, "Innamal ilmu bitta'allum." Ilmu itu diraih dengan belajar. Wa innamal hilmu bittahallum. Bahwasanya hilm, yaitu di antaranya sabar, itu dengan belajar. Wa man yataharral khair yu'ta. Siapa yang berusaha mencari kebaikan dia akan mendapatkannya. Wa may yattaqi syarra yuqa. Siapa yang berusaha menghindari keburukan dia akan dihindarkan. Seorang jadi berusaha maafkan, ada masalah maafkan. Ingat pahala-pahala yang begitu banyak, ampunan Allah, surga yang tinggi. Maafkan. Lawan ego. Qala al-Fudail bin Iyad, "Idza ja'aka syakhsun yashku akhar." Kata Fudail bin Iyad rahimahullah, jika ada seorang datang kepadamu, dia mengeluhkan temannya, teman saya begini-begini.
katakan pada orang tersebut, u'fu anhu, maafin temanmu. Fa innal afwa aqrabu littaqwa, karena memaafkan itu lebih dekat pada ketakwaan. Fa in qala laka, jika dia kemudian berkata, inna qalbi la yahtamilu afwa, hatiku tidak bisa maafkan anhu. Tapi saya pingin ngalahin dia. Jadi dia enggak bisa memaafkan, dia terlalu jengkel. Saya ingin mengalahkan dia sebagaimana perintah Allah. Ya, yaitu boleh ya. Faqul lahu in kunta tuhsinu an tantasir, kalau kau ingin menang sebagaimana perintah Allah, wa illa fa alayka bil afwi fa innahu babun wasi', ya. Sungguhnya kalau kau ingin menang dengan maafkan, itulah kau menang sebagaimana perintah Allah. Allah perintahkan kau untuk maafkan. Dan maafkan pintunya luar biasa terbuka, ya. Ya. Dan ini peringatan dari Fudail bin Iyad bahwasanya seorang terkadang bisa, kalau sudah jengkel dia pingin balas, dan dia pingin balas lebih supaya tunjukkan bahwasanya dia yang menang. Ya. Kalau dia mengatakan saya tidak bisa maafkan, bisa, karena memang ini perlu perjuangan. Hatimu harus kau lawan, kau harus memaafkan. Jadi intinya maafkan itu butuh perjuangan. Kemudian Syekh menyampaikan perkataan yang indah. Beliau berkata, "Wa min asyaddil adza adzal qarabah." Di antara gangguan yang paling berat adalah gangguan kerabat. Orang dekat dengan kita, seperti min zaujatin, istri ganggu, menjengkelkan. Atau kalau perempuan, suami menjengkelkan. Au ibnin, atau anak yang menjengkelkan. Au akhin, atau saudara. Ini harusnya orang yang dekat dengan kita, tolong kita, ini malah bikin jengkel kita. Atau berbuat zalim kepada kita. Wa katsirun minan nas la yahtamilu qalbuhu dzalik. Banyak orang yang hatinya tidak bisa maafkan. Lima yaralahu alaihim min huquqin qubilat bidzulmin. Karena mereka tahu saya punya hak, saya punya hak, saya malah dibalas dibalas dengan keburukan. Jadi susah untuk memaafkan, susah. Ternyata kebaikan saya dibalas dengan kezaliman, permusuhan dan keburukan. Ya, fayara katsiran minan nas anna hadzal maqamun la yuhtamal fil afwi was-safa. Maka banyak orang memandang kalau sudah seperti ini kayaknya tidak usah dimaafkan. Bagaimana istri kurang ajar, suami kurang ajar, anak kurang ajar, tetapi Allah beda. Allah suruh memaafkan. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Wahai orang beriman, sungguhnya istri kalian, anak kalian di antaranya ada yang jadi musuh bagi kalian. Kata Allah di akhirnya, fahdharuhum, waspadalah. Allah bilang waspada bukan untuk kalian balas, kalian pukul, enggak. Bahkan Allah bilang hanya sekedar waspada, tapi Allah bilang maafkan. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Ampunilah, maafkanlah, berlapang dadalah, sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kalau hati timbul ingin balas dendam, maka lawanlah hati bahwasanya saya ingin memaafkan. Ingat tentang keutamaan memaafkan, ya. Siapa yang maafkan akan milih bidadari, siapa yang maafkan dapat derajat yang tinggi, siapa yang maafkan dapat pahala yang banyak, siapa yang maafkan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa yang maafkan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa yang maafkan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan seterusnya. Maka seorang berusaha untuk memaafkan. Tapi terakhir, apakah boleh kita tidak maafkan, sekedar apa? Hukum memaafkan. Tambahan wawasan. Jadi jika orang lain zalimi kita, maka sikap kita ada beberapa kemungkinan. Yang pertama adalah membalas. Membalas ini ada dua kemungkinan. Yang pertama setimpal. Yang kedua berlebihan. Adapun kalau setimpal ini boleh, dalilnya banyak. Seperti wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Faman afa wa aslaha fajru 'ala Allah. Innahu la yuhibbudz zalimin, dalam surat Asy-Syura, ya. Saya carikan ayatnya. Ayat surah 40, ya. Di antaranya Quran surat Asy-Syura 40. Allah mengatakan,
balasan wa jazaa'u sayyi'atun mithluha. Balasan keburukan adalah seperti yang semisalnya. Dalam ayat yang juga Allah berfirman wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih. Surat An-Nahl ayat 128. Surat An-Nahl ayat 126. Kata Allah, jika kalian balas wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih. Silakan balas sesuai dengan kalian dizalimi. Boleh. Kata Allah wala in sabartum, kalau kalian bersabar lebih baik, enggak usah dibalas. Tapi boleh membalas. Di antaranya juga firman Allah Subhanahu wa taala Surat Al-Baqarah ayat 178. Surat Al-Baqarah surat kedua ayat 178. Kata Allah Subhanahu wa taala bukan sebentar. Salah. Ayat 194, maaf 194. Ayat 194. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma i'tada 'alaikum." Barang siapa yang buat kezaliman kepada kalian, maka balaslah seperti yang mereka lakukan. Boleh. Namun jika berlebihan, seorang mukul sekali, kita balas mukul 2 kali, maka ini hukumnya haram. Ini hukumnya zalim. Dalilnya Quran surat Asy-Syura. Sama seperti yang di sebelum ayat 40, karena Allah sebutkan wa jazaa'u sayyi'atun mithluha. Siapa yang membalas silakan balas setimpal. Faman afa aslafa ajrallah, siapa yang maafkan lebih baik. Kemudian di akhir Allah mengatakan innahu la yuhibbuz zalimin. Innahu la yuhibbuz zalimin. Yaitu Allah tidak menyukai orang zalim jika melampaui batas balasan. Seperti dalam hadis juga Rasulullah SAW berkata al-mustabbani ma qala fa'alal badi. Kalau ada 2 orang saling caci mencaci, maka dosanya semua kepada yang mulai. Illa an ya'tadi al-mazlum, kecuali yang dimaki kedua melampaui batas. Jadi kalau si A menzalimi B, dia mengatakan misalnya kamu brengsek, atau kamu misalnya mohon maaf hewan anjing, yang B bilang kamu anjing juga. Ya, itu B tidak berdosa, semuanya kembali kepada A. Ya, tapi kalau si B nambah berlebihan, dia mengatakan kamu anjing, bapakmu anjing, ini 2 dosa karena dia membalas kezaliman dengan kezaliman yang lebih, maka status B yang tadinya terzalimi berubah status menjadi menzalimi. Ya, ini apa namanya? Kemungkinan ya. Yang kedua, tidak memaafkan, tidak membalas tapi tidak memaafkan. Ini harapnya nuntut di akhirat. Ini boleh juga. Enggak, saya enggak, nanti aja di akhirat. Ini boleh juga. Saya tidak maafkan, saya nuntut di akhirat. Balas saja boleh, apalagi enggak, saya enggak perlu balas, saya nuntut di akhirat. Karena di akhirat lebih baik, nuntut di akhirat ganjarannya lebih besar. Tapi yang ketiga adalah memaafkan dengan bersabar. Ini yang utama. Tadi keutamanya banyak, pahalanya besar. Kata Allah, "Wa ma yulaqqaha illa dzu hazzin illa alladziina sabaru." Hanya orang spesial yang bisa mendapatkan akhlak seperti ini. Kata Allah, "Wa ma yulaqqaha." Dalam surat Fussilat tadi kita sudah sebutkan, wala tastawil hasanatu wala sayyi'a idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa baina adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Balaslah keburukan dengan kebaikan, tiba-tiba musuh bisa jadi kawanmu. Kemudian kata Allah, wa ma yulaqqaha illal ladzina sabaru. Tidak ada yang sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang yang sabar. Wa ma yulaqqaha illa dzu hadzin azim. Tidak diberikan kecuali kepada orang yang memiliki keuntungan yang besar. Yaitu hanya orang hebat yang bisa. Tadi surat Fussilat ayat 35. Ini orang hebat. Allah berfirman tadi, wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum wa la in sabartum, ya. Wa khairul lisabirin. Kata Allah, wa la in sabartum. Kalau kalian bersabar, wa khairul lisabirin. Wa in sabartum fa huwa khairul lisabirin.
Di antara sabar dengan memaafkan. Jika kalian maafkan maka itu lebih baik, dalam surat An-Nahl tadi. Dan keuntungannya orang yang memaafkan dan sabar, tenang hidupnya. Dia sudah dapat kenikmatan dunia sebelum akhirat. Makanya benar kata Nabi tadi, siapa memaafkan maka dia semakin mulia. Dia hidup tenang, dia tidak banyak pikir. Ngapain kita dendam sama orang, mikir orang dendam, jengkel, kita yang hidup susah. Kadang-kadang kita hasad dia, ternyata ini kita jengkel, kita dendam, dan ternyata dia jatuh dia semakin tinggi, kita tambah hasad. Kita yang susah sendiri. Tapi kalau kita maafkan, sudahlah kita maafkan. Kalau yang kedua kita tidak membalas tapi minta di akhirat, ini kita tidak tenang karena kita jengkel terus. Jadi yang direkomendasi adalah sikap yang ketiga, dan ini menunjukkan hati yang bersih, hati yang mulia. Namun tidak mudah menjalankan ini. Maka saya sampaikan diri saya kepada ibu-ibu, dalam hidup ini banyak orang menjengkelkan kita, banyak orang zalimi kita, banyak hak kita tertahan. Latih diri kita untuk maafkan. Maafkan. Ustadz, kalau ternyata orang tersebut, kalau kita maafkan dia tambah rusak, kita boleh tetap hati maafkan, tapi kita boleh mengambil sikap agar dia menjadi lebih baik. Kita maafkan, tapi kita misalnya ada pencuri, misalnya nyuri, kita maafkan hati kita, mungkin dia, tapi kita lapor ke polisi supaya dia misalnya jerah misalnya. Ya, karena kalau kita biarkan ternyata dia tambah parah, boleh kita ngambil sikap, tapi hati tetap memaafkan. Inilah salah satu bukti tentang bersihnya hati. Hati yang bersih, yang baik adalah hati yang mudah maafkan, hati yang mengedepankan akhirat daripada dunia, hati yang membuang egonya demi menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, hati yang mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dengan mengampuni orang lain, dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati yang berharap dia bahagia di dunia dengan memaafkan, maka dia hidup lebih tenang daripada dia dipenuhi dengan dendam, dengki, dongkol kepada orang yang menzaliminya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua hamba Allah yang mudah memaafkan, termasuk dalam firman-Nya wal afina 'anin nas, orang-orang yang memaafkan orang lain. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian apa yang saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.